Pemirsa Hotkeys Indosiar, lama tak terdengar kabarnya, kini sebuah kabar mengejutkan justru datang dari artis cantik Diana Pungky. Bagaimana tidak, pemain sinetron Gini Oh Gini ini diduga menjadi korban dugaan penggelapan dana dan pencucian uang dengan nilai kerugian yang fantastis mencapai 25,2 miliar rupiah. Yang bikin makin syok, sosok yang diduga terlibat dalam kasus ini adalah YS yang disebut merupakan mantan asisten pribadi Diana Pungky sendiri dan selama ini telah mendapatkan kepercayaan penuh. Menurut pihak kuasa hukum Diana Pungky, dugaan perbuatan tersebut diduga telah berlangsung selama hampir 9 tahun. Hal ini pun diduga terjadi karena YS memegang kendali penuh atas jumlah pengeluaran rumah tangga Diana Pungky. Lalu, seperti apakah kronologi dugaan penggelapan dana tersebut hingga Diana Pungky mengalami kerugian yang mencapai puluhan miliar rupiah? Ibu DP adalah klien kami sejak awal Juli dan sudah melaporkan ke Reskrimum untuk pasal-pasal pemalsuan dokumen, kemudian penggelapan dan penggelapan dalam jabatan, kemudian juga tindak pidana pencucian uang. Ternyata ini dilakukan ke beberapa rekening dari beberapa bank. Jadi satu bank aja ada beberapa rekening. Ya, dan ini ternyata kita terungkap, kita telusuri sudah berlangsung selama hampir 9 tahun. Jadi Anda bisa bayangkan berapa data ya yang kita harus kumpulkan. Mendengar tuduhan bertubi-tubi dari pihak Diana Pungky, pihak YS selaku terlapor tentu saja tidak tinggal diam. Kuasa hukum YS langsung pasang badan dan membantah keras semua tuduhan tersebut. Mereka pun juga mengklaim bahwa selama 30 tahun bekerja sejak tahun 1993, semua pengeluaran yang dilakukan oleh YS atas koordinasi dan perintah dari Diana Pungky sendiri. Namun menurut keterangan kami, bahwa semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh klien kami itu selalu ada koordinasi dengan Diana Pungky, ada perintah. Kan yang punya uang Diana Pungky. Ini menurut keterangan kami. Kemudian bicara soal lamanya bekerja itu fakta dari 93 sampai 2006. Artinya sudah 33 tahun. Memang secara logika ini kan sudah terjadi hubungan yang cukup erat. Artinya sudah hubungan emosional sudah sangat dekat. Kalau memang dari awal memang, ini secara logika kan saya bilang, kalau memang sudah dari awal memang dia sudah melakukan dugaan tindak pidana, berarti ya buat apa 33 tahun? Kan begitu. Tapi, pihak Diana Pungky mengaku telah mengantongi sejumlah bukti kuat. Dugaan kejadian yang mencuat pada awal April 2026 lalu diduga melibatkan pemalsuan sejumlah dokumen, mulai dari cek, perubahan nominal, hingga dugaan pemalsuan tanda tangan. Uang yang diduga digelapkan tersebut diduga telah disamarkan dan dialihkan. Tak heran, Diana Pungky disebut sempat mengalami guncangan emosional setelah mengetahui dugaan perbuatan tersebut yang diduga dilakukan oleh orang kepercayaannya sendiri. Itu uangnya cukup banyak dan ternyata tidak dipergunakan sendiri. Dipergunakannya macam-macam yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang. Mengalihkan, merubah, mentransfer, menyamarkan, unsur-unsur itu terpenuhi. Makanya hasil konsultasi kita dengan pihak Polda terpenuhilah unsur itu. Hasil konsultasi itulah yang jadi pasal yang kita laporkan. Terkait yang disampaikan oleh pihak Diana Pungky, katakanlah pengacaranya, silakan saja bahwa itu memang ada dugaan. Tapi kan ini baru dugaan. Tentunya kan sering kita sampaikan, kita tahu bersama siapa yang menuduh, siapa yang mendalilkan, maka mereka harus buktikan. Silakan saja, mari kita uji, kan begitu. Kami hanya membantah, tentu dengan bukti-bukti juga, demikian. Nah sebenarnya yang paling bagus memang arahnya ke TPPU, karena aliran dana kemana, siapa yang terlibat, yang turut serta juga masuk pasal 20 turut serta, itu juga bisa terangkat. Karena kalau bisa masuk ke TPPU, itu ancamannya cukup tinggi, 20 tahun ya, 20 tahun penjara, Undang-Undang Nomor 8 TPPU tahun 2010 itu ancamannya cukup tinggi ya. Namun memang harus dibuktikan dulu pidana pokoknya.
Beralih ke kisru pasca perceraian antara Wardah Tinamawa dan sang mantan suami Insanul Fahmi yang belum juga menemui titik terang. Belakangan, Mawa pun kedapatan mencurahkan isi hatinya di media sosial. Ia menyebut ketetapan nafkah anak sebesar 3 juta rupiah per bulan yang telah ditetapkan pengadilan ternyata belum berjalan lancar. Bukannya marah-marah, Mawa pun justru memilih bersikap pasrah dan ikhlas. Ia mengaku jika memang sang mantan suami tengah mengalami kesulitan, dirinya pun memahami kondisi tersebut. Usut punya usut, Insanul kabarnya kini tengah berjuang untuk merintis bisnis retail sayur dari nol. Bahwa memang Insanul sekarang ini lagi berbisnis, agrobisnis ya. Kalau kita lihat agrobisnis, kenapa? Karena dia jualan sayur yang sifatnya adalah retail. Nah, untuk bisa menyambangi setiap konsumen-konsumen. Nah, nanti sistemnya seperti apa mau dijelaskan kepada rekan-rekan semuanya. Ya, karena memang dia merintis dari nol. Kalau setiap bulan itu kan 3 juta kalau sesuai dengan putusan pengadilan. Tetapi kan juga Insanul juga sudah sampaikan tadi ke saya, Bang, udah aku transfer, udah aku bayar, bahkan juga lebih karena ada dibelikan untuk Afnan. Tentunya begitu. Tiba-tiba ada pembicaraan seperti itu. Makanya Insanul merasa kok seperti itu gitu. Kenapa nggak curhatnya kepada orang yang bersangkutan, tapi curhatnya kepada media sosial? Namun, berbeda dengan keterangan pihak Insanul saat dikonfirmasi terkait hal ini kepada Mawa via sambungan video, Mawa pun menanggapi sorotan tersebut dengan sangat bijaksana. Alih-alih terpancing emosi, Mawa mengaku tidak ingin menargetkan apapun kepada mantan suaminya yang mungkin sedang terpuruk secara finansial. Bagi Mawa, fokus utamanya saat ini bukanlah berdebat soal uang di media ataupun mengemis nafkah, melainkan banting tulang bekerja keras untuk memastikan masa depan sang buah hati tetap terjamin dengan layak. Karena ia pun percaya setiap anak sudah membawa rezekinya masing-masing. Ya nggak ada menargetkan atau apapun ya, walaupun mungkin keuangannya terpuruk, ya kita sama-sama struggle. Nah, ya, struggle dalam kehidupan ini yang mana semuanya itu pasti bakalan bisa ya survive lah dengan versinya masing-masing. Jadi kalaupun itu dia lagi rasakan itu, ya udah, yang penting mah dia tetap menjalankan kewajibannya aja untuk anaknya. Atau juga anaknya kan juga pasti pengennya dapat dibilang kehidupan yang layak lah ya kan, intinya gitu. Jadi ya udah, aku bakal mengupayakan itu sih Kak, gitu sih. Buntut panjang kasus investasi bisnis yang melibatkan aktor FTV Ridho Ilahi dan rekan bisnisnya Herlina kini berubah menjadi ajang saling lapor polisi. Merasa tidak terima dilaporkan lebih dulu oleh Herlina atas dugaan pencemaran nama baik dan intimidasi anak, pihak Ridho Ilahi akhirnya melawan balik. Setelah sempat melaporkan sang seteru ke Polres Bogor beberapa waktu lalu, Ridho pun ditemani kuasa hukumnya membuat laporan di Polres Jakarta Selatan. Laporan ini pun terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang diduga dilakukan sang seteru. Kabarnya, pihak Ridho pun akan menuntut ganti rugi imaterial sebesar 1 miliar rupiah karena banyak pekerjaannya yang dibatalkan akibat fitnah tersebut. Pidana pencemaran nama baik dan fitnah yang dilayangkan terhadap klien kita, Mas Ridho Ilahi, karena beliau nyatanya tidak pernah melakukan pencemaran nama baik atau fitnah. Dengan kita buktikan malam hari ini untuk meluruskan dan membersihkan nama klien kita, Mas Ridho Ilahi, kita sudah membuat laporan balik ya terhadap inisial H, di mana dia mengatakan bahwa Mas Ridho telah melakukan intimidasi terhadap anaknya, padahal beliau tidak pernah tahu siapa anaknya. Yang statement dia mengatakan aku nge-intimidasi, tahu sosmed anaknya, nomor anaknya, itu sama sekali tidak benar. Dan bukan hanya dampak ke mental istri, tapi ngaruh ke beberapa pekerjaan aku yang di cancel karena mempengaruhi nama baik aku di entertain. Mendengar tuntutan 1 miliar rupiah dan serangan balik dari Ridho, apakah pihak Herlina gentar?
Dengan sangat tenang, Herlina pun menyebutkan bahwa melaporkan adalah hak semua orang. Sementara itu, kuasa hukum Herlina dengan pedas menyebut bahwa Ridho sedang memframing dirinya sendiri sebagai korban. Aku sendiri itu hak semua orang untuk melaporkan kembali ya. Tinggal kita percayakan aja kepada pihak kepolisian bagaimana hasilnya. Jadi aku menunggu dari pihak kepolisian aja untuk menunggu hasil keputusan akhirnya bagaimana. Jadi aku nggak apa-apa sih, itu hak setiap orang. Saya yakin sekali netizen Indonesia itu, masyarakat Indonesia itu sudah cerdas. Bisa memilah dan memilih mana yang benar-benar korban dari penipuan, mana seseorang yang diduga sedang memframing dirinya menjadi korban penipuan. Ya, karena secara hukum pidana delik penipuan itu harus melekat, harus mensyaratkan adanya kerugian material nyata. Kan begitu. Apabila memang tidak ada kerugian material, hati-hati di dalam membuat pelaporan. Karena setiap laporan yang masuk ke dalam kepolisian, ke dalam penyidik, apabila tidak terbukti, maka akan memberikan ruang bagi kami yang dilaporkan, klien kami, untuk melaporkan dengan pencemaran nama baik.